You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur di hari sukacita Natal yang Tuhan berikan kepada kami. Kami merayakan kelahiran-Mu ke dalam dunia dengan penuh sukacita, karena kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang berkenan datang diam bersama dengan kami umat-Mu. Dan kami bersama-sama akan membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Selamat Natal saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita merayakan Natal dan kesempatan yang indah ini. Sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita. Itulah tema perenungan yang akan sama-sama kita ikuti pada hari ini. Bicara tentang Immanuel, ini menjadi konteks yang menarik untuk kita perhatikan di dalam bacaan kita. Ketika malaikat nampak kepada Yusuf dan memberitahukan kepada Yusuf yang waktu itu berniat menceraikan Maria diam-diam, ada dua hal yang disampaikan oleh malaikat, bahwa Yusuf tidak boleh menceraikan Maria. Namun yang kedua, diberitahukan tentang nama anak itu. Saudara, malaikat memberitahukan
Nama yang harus diberikan Yusuf adalah Yesus. Ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan apa yang menarik, melanjutkan ayat 21, di dalam ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang akan kita renungkan di dalam memahami apa arti Immanuel. Yang pertama yang akan menjadi perenungan kita, bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita manusia dari dosa. Sangat jelas ketika membaca ayat 21, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Banyak orang yang berkata, mengapa Natal kok malah membahas dosa? Justru kalau Natal tidak membahas tentang dosa, saya pikir itu pertanyaan besar. Karena di dalam Natal yang menjadi pesan utamanya, bahwa Allah bukanlah Allah yang meninggalkan manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah menciptakan manusia begitu indah, seturut dengan gambar dan rupa Allah, tetapi manusia memilih berontak kepada Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah yang kita miliki, yang kita sembah, bukanlah Allah yang meninggalkan kita. Dia bukan Allah yang angkat tangan. Dia bukan Allah yang lepas tangan. Dia bukan Allah yang cuci tangan melihat pergumulan dosa manusia. Tetapi dia Allah yang turun tangan. Allah yang menjabat tangan setiap kita. Yang membuka hati menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dosa menjadi pergumulan manusia yang begitu menyakitkan dan berujung kepada maut. Tetapi kehadiran Yesus menjadi berita sukacita besar bagi dunia yang diliputi dosa, bahwa ada juru selamat yang membebaskan manusia dari dosa. Immanuel harus kita maknai dengan Yesus datang menyelamatkan manusia dari dosa. Allah menyertai kita karena dia telah memberikan anaknya untuk menebus dosa setiap kita. Manusia yang berdosa tidak mungkin datang kepada Allah yang kudus. Tetapi Allah yang kudus berinisiatif di dalam diri Yesus Kristus, inkarnasi, datang menjadi manusia, menanggung dosa kita, sehingga kita bisa merasakan betul dia menyertai kita. Dia tidak meninggalkan kita. Pergumulan dosa yang terbesar yang saudara dan saya miliki, Yesus datang memberikan jalan keluar. Karena itu ketika dia lahir, malaikat berkata di dalam Injil Lukas kepada para gembala, bahwa inilah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Mengapa berita itu jadi berita kesukaan besar? Seringkali untuk mengerti berita sukacita besar, mungkin kita perlu tahu dulu apa berita duka cita terbesar yang dialami oleh seluruh bangsa. Dan Roma pasal yang ketiga ayat 23 menyatakan, berita duka cita terbesar yang dialami oleh seluruh bangsa adalah semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Siapa yang berdosa? Semua manusia. Inilah realita yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Inilah berita duka cita terbesar. Dan Roma 6 ayat 23a mengatakan upah dosa adalah maut. Sehingga di dalam dosa manusia tidak punya harapan, berujung kepada hukuman yang kekal. Tetapi di dalam Kristus,
yang adalah berita sukacita yang besar untuk semua bangsa. Dia datang memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal, hidup bersama Allah selama-lamanya. Inilah berita Immanuel, Allah beserta dengan kita karena Dia menyelesaikan pergumulan dosa kita. Harusnya Natal bukan hanya menjadi perayaan orang Kristen. Tapi kalau kita melihat ayat ke-21 tadi, Natal harusnya menjadi perayaan bagi semua manusia berdosa. Yesus tidak pernah datang dari surga pakai papan besar. Maaf untuk kalangan sendiri. Kita yang buat papan itu. Karena itu berita Immanuel, Allah menyertai kita. Yesus datang menyelesaikan pergumulan dosa kita. Seharusnya menjadi berita yang kita bawa. Kita sebarkan, kita nyatakan bagi semua manusia berdosa yang sangat membutuhkan keselamatan di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir Allah menyertai kita hanya bagi kita saja. Tapi ingatlah, Dia datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Berita Natal biarlah tidak berhenti di dalam gedung gereja saja. Tidak berhenti di dalam rumah tangga Kristen saja. Tapi menjadi berita yang kita bawa di dalam hidup kita. Bagi dunia di sekitar kita. Ini bagian pertama yang kita renungkan. Immanuel berarti Yesus datang menyelesaikan pergumulan dosa manusia. Dan yang kedua, Immanuel berarti Allah menyertai kita. Apa artinya Allah menyertai kita? Ini juga berarti bahwa pergumulan hidup yang saudara dan saya alami bukanlah pergumulan yang membuat kita jatuh ke dalam keputusasaan, tetapi kita menyadari Allah hadir dan berjalan bersama dengan kita. Yesus tidak hanya menyelesaikan pergumulan dosa kita. Dia peduli dengan hidup keseharian kita. Dan Dia berjanji menyertai kita. Dan janji itu digenapkan ketika kita merayakan Natal. Betul, Allah jadi manusia. Benar Dia menyelesaikan dosa. Tetapi kemudian dikatakan Yesus sendiri sebagai manusia, Dia berjalan di dalam dunia ini, ikut merasakan pergumulan yang saudara dan saya alami. Ketika Dia menjadi manusia, Dia mengalami perasaan lapar, haus, mengalami dikhianati, mengalami dipukuli, bahkan dibunuh. Ini memberikan kepada kita satu kenyataan bahwa Dia bukan hanya Tuhan yang tinggal jauh di atas sana, yang hanya melihat pergumulan kita. Tapi Dia hadir, berjalan bersama kita di dalam pergumulan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang pergumulan, saya pikir Tuhan tidak pernah berjanji hidup tanpa pergumulan. Bukan demikian hidup Kristen. Saudara lihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab, mereka bukannya tidak punya pergumulan. Tetapi apa yang membedakan orang-orang percaya dengan mereka yang belum mengenal Tuhan? Yang membedakan adalah kehadiran Kristus yang nyata, yang dialami ketika kita menjalani hidup dengan berbagai pergumulan yang ada. Allah menyertai kita. Dia hadir di dalam langkah-langkah kehidupan kita. Saudara perhatikan apa yang terjadi di dalam kitab Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 7, kalau saudara membaca, ada koalisi kerajaan Aram dan Israel yang akan menyerang Yehuda. Dan kemudian Tuhan berkata, aku akan memberikan tanda, yaitu seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan anak. Dan engkau akan memberikan nama dia Immanuel. Saudara, pergumulan menjadi bagian dalam kehidupan yang dialami secara politis
dalam situasi kerajaan-kerajaan di masa Yesaya. Tetapi berita Allah menyertai kita. Mengingatkan mereka bahwa di tengah kesulitan itu pandanglah kepada Tuhan yang hadir dan tidak pernah meninggalkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kekuatan yang bisa kita nikmati di tengah-tengah situasi sulit yang kita alami, termasuk karena pandemi ini. Pandemi ini awalnya hanya masalah kesehatan, tapi kemudian telah menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, anak-anak kita harus belajar dari rumah, bahkan masalah spiritual, gereja harus online seperti ini, bahkan menjadi masalah-masalah yang mungkin gak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Banyak yang kehilangan pekerjaan, atau masih bisa bekerja tetapi harus dipotong penghasilannya. Saudara, tidak mudah melewati situasi-situasi seperti ini. Tidak kebetulan Natal kembali kita diingatkan Allah beserta kita. Di tengah kehidupan pergumulan umatnya, Allah tidak meninggalkan, Allah beserta dengan kita. Dia menyelesaikan masalah utama saudara dan saya, yaitu dosa. Sebenarnya dosa itulah pandemi yang sesungguhnya, saudara. Karena dikatakan siapa yang berdosa? Semua manusia berdosa. Yesus lebih dari vaksin. Kehadirannya memberikan kelegaan, kelepasan dari dosa. Dan dia berjanji menyertai perjalanan kita. Dan itulah yang dia buktikan. Dia menyertai dan tidak pernah meninggalkan. Injil Matius dimulai dengan kisah tentang Yesus. Dan dia disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dan Injil Matius ditutup dengan Matius 28. Berbicara hal yang sama. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, kata Tuhan Yesus, sampai kepada akhir zaman. Perintah ini diberikan untuk beritakanlah kepada seluruh bangsa. Jadikanlah semua bangsa muridku, disertai dengan janji. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara, Tuhan berjanji bukan hanya menyertai kita di awal kehidupan rohani kita. Tapi ketika kita menjalani kehidupan kita, menjalani kehidupan untuk bersaksi juga tentang Dia, kehidupan yang penuh pergumulan di dalam lika-liku kehidupan, Tuhan berjanji, aku menyertai kamu. Apakah kita sebagai umat Allah merasakan, mengalami penyertaannya? Banyak orang dalam situasi yang sulit marah sama Tuhan. Tuhan, mengapa begini? Tuhan, mengapa begitu? Seringkali kita menilai siapa Tuhan dari apa yang kita alami. Saudara, saya seringkali melayani ke sekolah. Dan yang menarik biasanya ketika ada ujian nasional misalnya, saya beberapa kali diundang memimpin ibadah persiapan ujian nasional. Ya, kalau ujian nasional aja ibadah gitu ya saudara ya, kebaktian. Dan dalam satu kesempatan saya bertanya kepada para siswa, kalau kalian lulus ujian nasional, Tuhan baik? Wah, semua jawab baik gitu ya. Lalu saya bertanya lagi, seandainya kalian tidak lulus ujian nasional, apakah Tuhan baik? Sulit dijawab, saudara. Karena kita punya konsep Tuhan itu jadi baik tergantung pergumulan saya. Kalau saya ngalamin yang baik, maka Tuhan jadi baik. Tapi kalau saya mengalami yang tidak baik, oh Tuhan sedang tidak baik. Saudara, siapa yang Tuhan? Seringkali tidak mudah kita menyadari tentang kehadiran Tuhan di hidup kita. Sehingga penyertaan Tuhan pun seringkali kita tidak rasakan. Karena apa? Karena kita sedang merasa Tuhan tidak peduli, Tuhan sedang meninggalkan kita. Tapi Natal sekali lagi kita rayakan, Tuhan ingin menyatakan kepadamu, kepadaku, kepada semua kita, aku menyertai kamu. Aku tidak meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa bukti penyertaannya?
Ketika saudara dan saya bisa melalui semua pergumulan ini, dengan firman yang menuntun hidup kita, dengan kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan hari demi hari. Kan itu jangan tinggalkan firman Tuhan. Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Firman-Nya membuktikan penyertaan-Nya. Tuhan sediakan bagi kita. Dan banyak pintu-pintu yang Tuhan buka mungkin di sekitar kita. Ingatlah, itu bukan semata-mata usaha saudara, kekuatan kita, tapi adalah anugerah Allah yang sedang terus memimpin hidup kita. Lihatlah kebaikan-kebaikan di tengah-tengah begitu banyak hal yang sulit yang mungkin kita alami. Sehingga seperti kata sebuah pujian, hitunglah berkat-Mu satu persatu. Kau akan lihat bagaimana Tuhan telah menyertai-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya boleh kita alami di tengah-tengah situasi sulit yang kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai. Tapi biarlah kita yang merayakan Natal hari ini sekali lagi memandang kepada Tuhan, Sang Immanuel, menyadari Dia datang bagi kita. Dia bebaskan kita dari dosa. Berarti saudara, tinggalkan dosamu. Jangan hidup dalam ketidaktaatan. Hiduplah bersandar kepada Tuhan. Dan Dia Immanuel, Dia berjanji menyertai langkah-langkah kita. Percaya padanya. Bersandar padanya. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Buka firman-Nya yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Ini menunjukkan bahwa kita ada dalam dunia yang gelap. Tapi sekali lagi Tuhan memberikan firman-Nya menjadi pelita menuntun kita. Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna ini benar-benar saudara dan saya alami. Memasuki tahun yang baru juga. Tahun 2021. Yang kita belum tahu apa yang akan terjadi di depan. Mungkin masih begitu buram untuk kita melihat masa depan. Tapi ada satu yang pasti. Allah yang menyertai kita akan berjalan bersama dengan kita. Menuntun kita di dalam langkah-langkah hidup kita ke depan. Sekali lagi selamat Hari Natal 2020. Dan selamat memasuki tahun baru. Tahun 2021, tahun pengharapan karena ada Tuhan yang berjanji menyertai saudara dan tidak meninggalkan kita. Jalanilah hidup kita dengan bersandar kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih karena Engkau Allah yang menyertai kami. Allah yang peduli dengan pergumulan-pergumulan kami. Allah yang menyelesaikan dosa kami. Dengan kematian putra-Mu Yesus Kristus di kayu salib. Tetapi juga Allah yang menyertai langkah-langkah perjuangan kami. Karena di dalamnya kami sadar ada Tuhan yang memegang tangan kami, yang menuntun kami melalui firman-Mu. Itulah kekuatan kami untuk terus melangkah maju. Berdoa bagi saudara-saudara yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan, menghadapi kesulitan hidup, mengalami dampak dari COVID ini. Seringkali sulit bagi kami mengatakan, Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami. Tapi kiranya firman Tuhan yang kembali kami renungkan. Di tengah kesulitan kami, biarlah kami boleh bersyukur senantiasa kami punya Tuhan yang menyertai kami, memimpin kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami melangkah memasuki tahun 2021 ke depan dengan langkah yang tegap. Bukan karena kami kuat, bukan karena situasi begitu jelas di depan kami, tetapi karena kepastian Tuhan menyertai
berjalan bersama kami. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Sekali lagi kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.